Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-7. Di Ulangan pasal yang ke-7 ini kita membaca tentang janji berkat yang diucapkan Musa kepada bangsa Israel. Sebab selangkah lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, ke sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Maka Tuhan melalui Musa menyatakan sebuah janji berkat kepada mereka semuanya. Ayat yang ke-12, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau dan memberkati engkau, membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi Musa sudah menyatakan kepada mereka, nanti kalau engkau masuk ke tanah perjanjian itu, maka engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Buah kandungan, lalu kemudian buah hasil bumimu, lalu kemudian gandum, anggur, minyak, lembu ternak dan seterusnya akan dilimpah-limpahkan kepadamu. Tetapi janji berkat ini tidak serta-merta, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apa? Ayat yang ke-12 tadi dikatakan apa? Dan akan terjadi. Jadi janji itu akan terjadi. Kalau apa? Kalau engkau mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Peraturan yang mana? Lah, Anda bisa baca perikop yang di atasnya, yaitu bagaimana sikap mereka terhadap penduduk tanah Kanaan. Maka Anda coba baca ayat yang kedua. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Janganlah engkau mengasihani mereka. Jangan juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan jangan kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi janji berkat itu akan terjadi kalau bangsa Israel memiliki sikap terhadap penduduk Kanaan. Sikap seperti apa? Sikap yang sama sekali tidak kompromi dengan bangsa Kanaan. Sebab begitu mereka kompromi, maka yang terjadi adalah mereka bisa berpaling dari Allah Israel dan kemudian menyembah dewa-dewa mereka semuanya. Makanya bangsa Israel tidak boleh mengadakan perjanjian dengan mereka, tidak boleh kawin mengawini. Sebab apa? Kalau sampai mereka melakukan kawin campuran seperti itu, maka yang terjadi adalah iman mereka bisa mulai bercampur dengan iman orang-orang penduduk Kanaan. Dan bukan hal tidak mungkin mereka bisa berpaling dari Tuhan Allah Israel. Tuhan ingin menyatakan kepada kita semuanya, kalau ingin hidup kita mengalami janji berkat, maka jangan sekali-kali kita kompromi dengan dosa. Dosa yang terutama adalah kita berpaling dari Tuhan kita dan kita menjadikan sesuatu yang lain menjadi Allah kita. Di zaman sekarang, kalau kita berbicara soal ilah-ilah asing, tidak selalu bentuknya harus patung yang bisa disembah. Banyak hal bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau ingin diberkati, jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Allah seperti apa saja, Mammon itu bisa menjadi Allah bagi kita. Apalagi di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang berpikir bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang. Maka tanpa sadar banyak orang Kristen yang menjadikan Mammon itu sebagai Tuhan, menggantikan Kristus Yesus.
pekerjaan itu bisa menjadi Tuhan, hobi, kesenangan bisa menjadi Tuhan, hal-hal yang lain bisa menjadi Tuhan. Kalau kita kompromi artinya apa? Mengizinkan sedikit demi sedikit. Kita membuka celah sedikit demi sedikit. Awalnya kita berkata, tidak apa, yang penting saya tetap dengan Tuhan. Lalu kemudian melangkah lebih jauh, tidak apa, saya tetap percaya Yesus. Lalu melangkah lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih dalam, lebih dalam. Lalu kita tidak ada kesempatan untuk kita kembali, karena kita sudah benar-benar terjerat dengan ilah-ilah asing itu. Kalau sudah seperti ini, jangan berharap janji berkat yang pernah dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel itu juga kita nikmati. Sebab janji berkat itu akan kita nikmati ketika kita setia kepada Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan berkati kita.